Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, hasil yang kurang memuaskan ya, lagi-lagi bagi Manchester United. Hasil imbang di matchday pertama kompetisi Europa League, Manchester United melawan FC Twente dengan skor akhir 1-1. Bukan hasil yang membanggakan, justru cukup malu ya dengan skor seperti ini, apalagi ini pertama kalinya Manchester United melawan FC Twente. Bermain di kandang Manchester United, skor akhir imbang menurutku hal yang sangat memalukan. Dan apa ya, gimana ya, aduh, gak mampu aku lur. Aduh, 2 pertandingan berturut-turut skore seri terus nih loh, hasil akhirnya imbang terus nih loh. Katanya mau, tapi aku lagi mari sembayang, sarungan, tapi dalam pertandingan mau kok gecek ngono hasilnya. Ya, mari kita coba review mengapa Manchester United bisa mendapatkan hasil seri di pertandingan tadi. Kalau kita lihat secara keseluruhan, Manchester United sangat banyak peluang, sangat banyak momentum yang sudah dia ciptakan. Ya, ini tidak berbeda jauh dengan Crystal Palace kemarin ya. Banyak momentum yang sudah diciptakan oleh Manchester United. Sangat banyak momentum selama 90 menit. Para pemain juga menciptakan cukup banyak peluang. Namun kembali lagi, lini serang Manchester United masih payah. Tidak ada yang berubah. Ini seri rasa kalah namanya. Ya. Dan apa ya? Ya, apa yang bisa dibanggakan dengan skor seperti ini gitu. Justru seharusnya karena Manchester United belum pernah melawan FC Twente, apalagi main di kandang, ya harus menang lah, tunjukkan kualitasmu. Kalau Manchester United bermain di Premier League, bermain di salah satu liga top di Eropa gitu loh. Jangan, aduh cuk, pecuk 1-1 iki cuk. Dan itu tadi, masalah finishing, lini serang, mbok minta ampun. Kita bahas dari performa para pemain dulu ya, satu persatu. Ya, secara keseluruhan para pemain Manchester United main standar lah, ya nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek. Mungkin di sini kalau kita lihat dari Andre Onana, ya skor 6,9 ini karena dia kebobolan 1 gol tadi di babak kedua. Dan gol dari FC Twente ini terjadi karena kurangnya pressing ketika pemain FC Twente ini melakukan serangan balik. Dan juga ada blunder dari Christian Eriksen yang mana itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemain FC Twente, oleh Lemers ini ya, pemain yang memberikan kontribusi gol dan penyama kedudukan sampai babak kedua usai. Kalaupun jadi Andre Onana itu merupakan ya nggak murni kesalahan Andre Onana, dia juga sudah berusaha sebisa mungkin untuk menghadang bola yang mengarah ke gawangnya. Tapi memang posisi tendangan tersebut juga ya sulit dijangkau gitu loh. Selanjutnya kalau kita lihat dari lini pertahanan, ya secara keseluruhan memang bagus. Selanjutnya untuk double pivot, nah double pivot ini menurutku posisi yang paling stabil ya selama 90 menit tadi. Karena kalau kita lihat Manuel Ugarte selama pertandingan juga tampil cukup bagus, ya beberapa kali intercept, beberapa kali tackle-nya juga bersih. Dan apa ya, perlahan dia mulai bisa mengikuti tempo permainan bersama Manchester United. Lalu Christian Eriksen ini memang di penampilan tadi dia cukup bagus karena memberikan kontribusi 1 gol, yang mana dia bisa memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti. Ya, karena gol tersebut tercipta dari finishing yang bagus dari Christian Eriksen dalam memanfaatkan peluang yang ada. Lalu selanjutnya, kalau kita lihat dari lini serang Manchester United, Amad Diallo yang secara penampilan memang kurang bagus. Ya, skor 6,9 memang layak karena dia tidak terlalu kelihatan ya di pertandingan tadi, terutama di babak pertama. Selanjutnya untuk Bruno Fernandes dan Marcus Rashford. Nah, ini Marcus Rashford ini yang secara penampilan menurutku
paling bagus. Memang ada beberapa umpan kunci yang diciptakan oleh Marcus Rashford, namun sayang sekali itu masih belum bisa dikonversi dan dimaksimalkan oleh pemain lain dan menjadi sebuah gol. Yang mana itu adalah peran dari Joshua Zirkzee. Nah, Joshua Zirkzee ini bisa kita lihat ya 6,7, memang secara penampilan dia nggak bagus ya. Meskipun dia sangat bagus sebagai pemantul dalam mengecoh lawan, apalagi ketika para pemain melakukan counter attack, melakukan serangan balik, dia sangat bagus sebagai pemantul. Tapi untuk finishing, nah untuk finishing ini yang masih kurang menurutku. Beberapa kali dia di dalam kotak penalti itu salah pemposisian. Beberapa kali dia telat nerima bola gitu. Dan itu sering terjadi dari beberapa pertandingan sebelumnya. Selain Joshua Zirkzee, menurutku pemain yang juga tampil buruk adalah Bruno Fernandes. Bayangkan Bruno Fernandes ini, aduh, nggak banget lah cuk. Maksudku oke lah dia sebagai kapten ya di Manchester United. Tapi kalau misalkan dia lagi underperform, performanya sedang buruk, ya masa nggak bisa diganti gitu loh oleh Erik ten Hag. Maksudku diistirahatkan dulu, kayak dicadangkan dulu, diganti pemain lain. Toh di beberapa pertandingan terakhir menurutku Christian Eriksen jauh lebih bagus dibandingkan Bruno gitu loh. Maksud biar dia introspeksi, biar dia evaluasi. Jangan dimainkan terus. Kadang ya gitu, pemposisinya juga nggak jelas, sering salah passing, sering kehilangan bola. Lalu di menjelang akhir babak kedua tadi ya akhirnya mencuat lagi lah apa gerak-gerik ngomel seperti itu, komplain-komplain yang mana menurutku itu hal yang tidak pantas ditunjukkan sebagai kapten gitu loh. Wibawanya itu kayak kurang gitu loh. Dan kayaknya pemain-pemain lain juga sudah terbiasa dengan hal seperti itu gitu. Apa yang Bruno lakukan gitu. Ya dengan penampilan seperti ini di babak kedua juga ada beberapa pergantian pemain yang mana menurutku itu juga tidak memberikan dampak apapun bagi United. Di sini bisa kita lihat dengan keluarnya Amad Diallo digantikan oleh Alejandro Garnacho juga tidak memberikan dampak apa-apa gitu loh di babak kedua. Ya hanya sebatas umpan-umpan biasa lah, nggak ada situasi yang sampai membahayakan penjaga gawang FC20 atau bisa memberikan kontribusi gol. Dan 3 pemain lainnya juga sama, maksudnya Mason Mount, Kobbie Mainoo, Rasmus Højlund itu juga sampai pertandingan berakhir ya nggak ada kontribusi apa-apa gitu loh. Aku kadang juga heran terus gunanya mereka dimasukkan ini apa kalau tidak menjadi pembeda, kalau tidak ada dampak yang signifikan agar Manchester United ini bisa meraih kemenangan gitu loh, bisa menjadi pemain yang memecah kebuntuan gitu loh. Kan enggak, tetap aja gitu, enggak merubah apa-apa gitu loh. Nah, selanjutnya kalau kita lihat secara statistik memang Manchester United mendominasi di pertandingan tadi dan itu terlihat dari 57% penguasaan bola dengan 19 shot, 1 peluang besar yang mana itu menjadi satu-satunya gol di pertandingan tadi bagi Manchester United. Dari 19 itu hanya 5 shot on target yang mana itu menunjukkan bahwa ya secara finishing Manchester United ini masih buruk gitu loh. Bayangkan dari 19 shot on targetnya hanya 5. Hanya seperempatnya dari total shot yang ditembakkan oleh para pemain Manchester United gitu. Di pertandingan tadi bahkan kita bisa melihat beberapa momen Ruud van Nistelrooy ini sampai heran gitu loh. Tampak kebingungan, tampak jancuk iki arek-arek perasaan wis tak ajari kabeh lho carane nendang sing bener. Carane mempertajam ketika berada di dalam kotak penalti. Insting ngegolno iku wis tak ajari lho pas biyen aku jadi pelatih kok ngene. Kok sik canggung ae cuk arek-arek iki cuk. Ya apa maneh cuk bangsat. Bingung aku dulu arek-arek. Pasti Van Nistelrooy mikir kayak gitulah. Ada lah kepikiran kayak gitu. Kayak karena aku sendiri yang mikir kayak gitu, Cuk. Kok bisa gitu loh. Finishingnya buruk banget gitu loh. Bahkan gol di pertandingan tadi. Ini kan yang ngegolin kan Christian Eriksen pemain di lini tengah kan.
tidak merubah fakta kalau lini serang Manchester United itu masih payah, masih tumpul dalam mencetak gol. Insting ngegolinnya itu masih, aduh, semrawut masihan. Dan kejadian ini adalah kejadian yang sama ketika Manchester United melawan Crystal Palace kemarin gitu loh. Main dominan tapi tidak meraih kemenangan. Terus apa yang harus dibanggakan gitu loh dengan hasil seri seperti ini? Aduh, aduh. Ya maksudku kalau misalkan kayak gini terus ya sulit gitu loh. Apalagi ini kan baru match pertama di kompetisi Europa League. Harusnya Manchester United itu bisa meraih kemenangan. Apalagi ini main di kandang loh dengan klub dari Eredivisie yang secara tempo permainan, secara intensitas itu berbeda dengan Premier League. Kok bisa imbang itu loh? Maksudku angel cuk, tak angel cuk. Gak habis pikir. Kok iso lah ngono. Heran pokoknya gedek pokoknya itu. Apalagi nanti di minggu depan Manchester United melawan FC Porto yang seharusnya secara kualitas jauh lebih baik gitu loh. Dan besok adalah laga tandang. Ini akan menjadi ujian yang lebih sulit ya untuk beberapa minggu ke depan bagi Erik ten Hag terutama karena dengan hasil seperti ini Erik ten Hag masih belum bisa menjawab konsistensi. Oke lah, gaya permainan sudah terlihat, tapi konsistensi kan adalah hal yang harus benar-benar dibuktikan oleh Erik ten Hag. Karena kalau kita lihat dari musim ini, awal pembukaan Premier League menang 1-0, lalu habis itu kalah dengan Brighton 2-1, diajar Liverpool 3-0, habis itu menang telak 3-0 melawan Southampton. Lalu di ajang Carabao Cup, cuk isu-isu kucing geble cuk nak genteng cuk bangsat ana wong gawe video ngene kok tambah geble. Lalu habis itu menang meyakinkan di Carabao Cup melawan Burnley. Setelah itu kemarin 0-0 melawan Crystal Palace. Dan sekarang seri lagi satu sama. Ya secara tren oke lah belum kalah. Tapi kan habis naik turun naik datar. Ya gimana tuh? Nilai konsistensinya di mana kalau seperti itu? Dan ini akan menjadi cukup sulit bagi Erik ten Hag apalagi di akhir pekan melawan Tottenham Hotspur. Pasti sulit itu. Habis itu melawan FC Porto. Ada banyak hal yang harus dibuktikan oleh Erik ten Hag, terutama konsistensi. Dan kalau secara hasil masih terus seperti ini, ya percuma. Kamu mendominasi pertandingan, gaya permainan sudah bagus. Tapi kalau lini serang tumpul ya buat apa? Nggak akan menghasilkan kemenangan gitu loh. Sampai, aduh, sampai patah gitu loh, wis kata isu loh matahari ini wis kata terbit gitu loh. Sahabat adalah hasil pertandingan. Taek. Kamu tahu ini 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 take kedua ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya tadi udah bikin review dan aku nggak sadar ternyata memorinya itu habis dan yang aku omongin nggak kerekam kan bangsat Jok. Kamu harus mengulang omongan yang sama Jok. Mau ngamuk-ngamuk tiba gak kesimpen file Jok. Aduh bangsat. Dan ini aku mau ngomong lagi dengan hal yang sama. Oh no apa sih ya dan aduh kendaraan kata-kata aku lur wis sampai arsa-arasin sudah kerja ini nggak boleh harus tetap semangat kerja ya karena apa karena hal seperti ini kan hal yang sudah biasa terjadi ya bagi kita sebagai fans Manchester United loh. Dan apa ya aku kadang itu ketunggu loh kan MU ini kan juga sering mengalami kekalahan gitu ya dari beberapa musim sebelumnya gitu. Namanya tim idolanya kalah ya wajar lah kita marah-marah cuy. Wajar kita ngeluh sambat gitu loh. Terus habis itu
mengkritik itu kan wajar. Tapi kalau misalkan kita marah, ya kita marah kan bukan berarti kita benci ya. Ini adalah respon dari kita terhadap kekecewaan klub kesayangan kita gitu loh. Dan kalau kita marah, mbok ya gak perlu ngomong jangan marah-marah, jangan gini, jangan gini. Cok kan kayak wong tua aku ae, Cok. Gak kok kamu. Aku yang menungso, Cok, guys, sabar terus goblok. Ini aku kayak gini nih bukan ujaran kebencian ya. Ya ini murni apa yang aku rasakan gitu loh. Nggak ada yang aku tutup-tutupi. Ya emang apa ya? Ya emang nggak bisa nerima hasil pertandingan yang buruk gitu. Bukan bukan menggiring opini atau apa gitu loh. Ya memang ini bawaan gitu. Respon-respon atas kekalahan pertandingan Manchester United dan itu wajar. Kalau suruh sabar terus ya gimana, masa kalah disuruh sabar? Lucu sampean ini. Aduh. Justru statement seperti itu yang menghibur aku gitu loh. Soalnya nggak masuk deh logika. Ya, oke, mungkin itu dulu ya, nggak banyak-banyak. Aku belum ngedit, turun persiapan kapital kerja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat video ini. Mari kita tetap berkeluh kesah bersama di channel Media United ya, karena kembali lagi ini channel fans MU paling netral. Ya menang mari kita puji, kalau kalah ya kita bully. Hanya fans MU sendiri yang bisa membuli tim idolanya. Orang lain yang bukan fans itu aduh nggak pantas itu tahu apa, nggak tahu prosesnya kayak gimana, sesusah apa kita dalam mensupport tim kebanggaan kita meskipun masih terseok-seok gitu loh. Naik. Oke, mungkin itu dulu ya review dari pertandingan Manchester United melawan FC20 di kompetisi Europa League. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.